Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Tipani, dosen pengantar studi HAM, dan kepada teman-teman saya sekelas saya yang terhormat, semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak lupa pula kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad SAW demi kelancaran video reaction kali ini. Nama saya Muhammad Lebih Bedaus, NPM saya 5221611044, Prodi Hubungan Internasional, ingin mereaction video YouTube yang berjudul Tutsi Return to Rwanda After the Holocaust Genocide 1996. Di awal video dijelaskan telah terjadi peristiwa genosida 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1994. Penyebab terjadinya dikarenakan peperangan antara suku yaitu suku Hutu dan suku Tutsi. Nah, kok mereka berperang? Mereka berperang karena peristiwa tewasnya Presiden Rwanda yaitu Juvenal Habyarimana di pesawat yang mereka tumpangi dan jatuh ke daratan. Kenapa dia dibunuh? Dikarenakan dia mempunyai visi misi yaitu untuk menyatukan semua suku yang ada di Rwanda agar terjalinnya sebuah perdamaian. Sayangnya hal itu tidak bisa dia capai dan membuat dia dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Dari sinilah terjadi saling tuduh antara suku Hutu dan Tutsi yang membawa kepada peperangan yang membuat juga telah terjadinya peristiwa genosida terhadap suku Tutsi. Puluhan ribu orang suku Tutsi terbunuh dan terusir ke pengasingan oleh suku Hutu dikarenakan perginya orang Belgia dari Rwanda. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, suku Tutsi pun mulai berdiri kembali dan membangun bisnis-bisnis. Mereka percaya dengan tindakan ini bisa meningkatkan sektor ekonomi, politik, dan sosial. Jonas, seorang penduduk dari Rwanda, mengambil keputusan yang sangat-sangat beresiko, yaitu pulang ke daerahnya dengan istri dan anak-anaknya. Jonas adalah salah satu dari 40.000 orang yang mengungsi di Camp Megara di perbatasan utara Burundi dikarenakan peristiwa genosida yang terjadi. Dan yang menarik di sini adalah sebagian dari pengungsi ini ternyata terdapat suku Hutu yang ikut andil dalam peristiwa genosida. Untuk sebagian orang yang pergi pulang ke daerahnya masing-masing akan menerima risiko yang besar dikarenakan akan dipenjarakan jika dia dituduh sebagai salah satu dari pelaku genosida. Jadi masih banyak orang yang menetap di pengungsian daripada mereka pulang ke desa dan mereka sendiri karena rasa takut akan para tentara dan pemimpin-pemimpin mereka yang pada saat ini. Dikarenakan para rakyat Rwanda ini cumalah orang sederhana yang biasa menerima perintah dari para pemimpin-pemimpin mereka. Nah, di statement wakil presiden Rwanda yaitu Paul Kagame yang dulunya adalah seorang patriotik atau tentara patriotik Rwanda bilang kepada media sosial untuk memujuk para Rwanda untuk kembali ke daerahnya masing-masing karena itu hak mereka untuk tinggal di sana walaupun telah terjadi peristiwa kelam di sana. Agar lambat laun Rwanda bisa menjadi tempat yang tenang, damai, dan tentram dan bisa menjadi surga bagi rakyat Rwanda sendiri. Jonas yang akhirnya telah sampai di desanya disambut oleh para tentara suku Tutsi yang bersikap baik di depan kamera. Padahal mereka di belakang kamera mereka sangat-sangat kejam. Seth Sendashanga dulunya adalah seorang kritikus dari Rwanda yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri dan mengundurkan diri setelah terjadinya peristiwa genosida tersebut. Dia mengumpulkan sekitar 700 data untuk Paul Kagame demi menghentikan situasi yang makin memburuk. Tetapi Seth tidak mendapatkan respon positif dari Paul Kagame untuk masalah ini dan membuat dia akhirnya mengundurkan diri dari pemerintahan. Paul Kagame, yaitu wakil presiden Rwanda, menyebut para pejabat-pejabat yang mengundurkan diri ini adalah seorang pengecut yang karena tidak terima atas hal yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Paul Kagame menyebutkan bahwa mereka sedang fokus untuk rekonsiliasi pembangunan nasional dan persatuan nasional. Nah, sebenarnya peristiwa ini juga membuat
PBB bertindak untuk menyelesaikan genosida yang terjadi di Rwanda. Salah satu dari mereka bilang bahwa mereka sudah mengumpulkan data-data atas hak pelanggaran hak asasi manusia. PBB bekerjasama dengan Tuan Seth Sanders-Hanga dan menteri-menteri lainnya untuk menyelidiki kasus ini. Informasi terus PBB terima dan dapatkan dari para menteri karena itu ada tugas mereka untuk membawa tuduhan tersebut dan agar bisa diselidiki. Dan ya, pada intinya kejadian ini penyebabnya itu adalah pembalasan atau pembunuhan balas dendam yang tiada henti-hentinya. Kembali ke Jonas dan para pengungsi yang akhirnya telah tiba di daerahnya tidak mendapatkan sorak-sorai dari para rakyat yang tinggal di sini, karena bukan para tentara yang kapan saja bisa menembak mereka, tetapi para teman tetangga yang selamat dari genosida yang mungkin akan menuduh mereka atas terjadinya peristiwa genosida yang membuat mereka cemas untuk pulang ke daerahnya. Jika mereka dituduh sebagai salah satu dari peristiwa genosida, mereka akan diseret menuju penjara yang sangat buruk di Rwanda. 8.000 orang lebih hidup di penjara yang sebenarnya dirancang untuk 1.000 orang saja, dan untuk makanan di sini sangatlah terbatas. Salah satu dari kelompok mereka ini telah dipenjara selama 1 tahun 3 bulan mulai tahun 1994 akibat dituduh sebagai pelaku genosida, padahal dia bukan. John Murray, salah satu pejabat Rwanda, bercerita kalau dia telah kembali dari pengungsian dan dia mendapatkan berita yang sangat-sangat berduka atau sangat-sangat sedih, yaitu dia menerima berita bahwa istri dan anak-anaknya telah terbunuh akibat peristiwa genosida. Dia bilang jika dia melihat salah satu kerabatnya dibunuh, bagaimana dia bisa memaafkannya? Itu sangatlah mustahil. Karena sebab itulah dia memberikan semua keputusan kepada pengadilan untuk dia adili secara adil dan secara hukum. Kembali lagi ke Jonas yang akhirnya bisa pulang ke rumah, melihat kondisi rumahnya sangat-sangat hancur dan ladangnya yang penuh dengan rumput liar. Tetapi setidaknya Jonas masih memiliki hak kepemilikan tanah atas rumah dan ladangnya. Dalam sebulan, Jonas akhirnya bisa membersihkan rumput liar di ladangnya dan menumbuhkan tanaman pisang. Tapi itu menjadi tugas yang sangat-sangat berat bagi Jonas, dikarenakan Jonas menemukan beberapa kerangka yang terkubur di ladangnya. Ya, dari kesimpulannya ialah banyaknya peristiwa yang terjadi akibat insiden genosida yang ada di Rwanda. Puluhan ribu orang terbunuh, para pejabat yang mulai putus asa, dan masih adanya balas dendam antara suku Hutu dan Tutsi. Tapi semakin lambat laun, pemerintah dan rakyatnya sendiri mulai membangun ulang agar Rwanda bisa menjadi tempat yang aman, damai, dan tentram untuk rakyatnya. Sekian dari video reaction saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan tindakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.